Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa bersama-sama. Gimana nih kabar murid-murid pada pagi hari ini? Sehat ya? Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu text procedure. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai text procedure. Oke, sebelum kita mulai pada pelajaran pagi hari ini, kalian tahu nggak bahwasanya hasil tidak akan mengkhianati proses? Ya, benar banget. Bahwasanya tuh kalau kalian melihat orang-orang yang sudah mungkin besar, yang mempunyai jabatan, yang sudah sukses, pastilah mereka itu tidak membangun dari langsung ujuk-ujuk jadi orang sukses, itu tidak mungkin. Jadi itu mereka yang udah sukses, udah kaya, itu pasti mereka membangunnya mulai dari nol. Jadi apa yang harus kita lakukan di masa sekarang itu akan berdampak kepada masa yang akan datang. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita bisa lakukan mulai dari hal yang disiplin. Disiplin dalam hal-hal yang kecil, disiplin dalam hal-hal yang mungkin sepele, itu bisa berdampak kepada sesuatu atau hal yang ingin bisa besok kita capai. Text prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah. Langkah-langkah yang seperti apa? Langkah-langkah yang berurutan sehingga menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan hal dengan langkah-langkah yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan. Jadi di dalam teks prosedur itu terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca dapat memahami isi dari teks prosedur tersebut. Nah, misalnya ketika kamu sedang mencari tulisan tentang bagaimana cara memutihkan wajah supaya putih, bersih, dan glowing ya. Jadi kamu bisa search di Google itu langkah-langkah untuk memutihkan wajah ya. Nah, di dalam artikel tersebut, teks tersebut pasti ada step by step untuk melakukan hal yang sesuai diinginkan oleh pembaca. Nah, terus pada teks prosedur, isi dari tulisannya itu selalu berhubungan dari awal sampai akhir, dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar dipahami oleh pembaca. Kita akan lanjut ke struktur teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu terdapat 4 struktur yang ada di dalamnya. Yang pertama itu tujuan, yang kedua adalah alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat itu penutup. Jadi di tujuan ini berisi mengenai pengantar umum. Pengantar umum sebagai penanda atau bila di bahasa Inggris how to make. Misal kita ingin membuat jus mangga. Jadi pada tujuan sudah tertera bagaimana
cara untuk membuat jus mangga. Terus yang kedua itu benar banget, yang kedua alat dan bahan. Alat dan bahan ini diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau bahan apa dan alat apa yang misal yang tadi membuat jus mangga ya. Alat yang dibutuhkan misal ada blender, pisau, talenan dan sebagainya. Terus bahan kalau di membuat jus mangga ya tadi bisa mangganya itu sendiri, bisa ditambah gula, susu dan creamer dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ini ada langkah-langkah atau step by step. Langkah-langkah ini berisi cara untuk melakukan sesuatu. Nah, misal pada pembuatan jus mangga, langkah yang pertama itu pasti kita mengelupas kulit mangganya terlebih dahulu. Terus yang kedua potong-potong kecil. Terus yang ketiga mungkin bisa mencampurkan bahan-bahan yang sebagai pelengkap tadi, lalu dimasukkan ke dalam blender tersebut. Terus yang terakhir adalah penutup. Kalau penutup ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks prosedur. Jadi teks prosedur mempunyai unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Unsur yang pertama itu adalah menggunakan kalimat imperatif. Yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga menggunakan konjungsi, dan yang keempat menggunakan kronologis rincian waktu. Yang pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur penggunaan kata imperatif atau kata perintah. Jadi kata perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kata kerja ini biasa dibentuk oleh akhiran i, lah, dan kan. Misalnya kita beri contoh di sini, matikan kompor itu, terus tutuplah jendela itu. Terus yang kedua kata kerja aktif. Kata kerja aktif ini memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Misalnya contoh menutup, kata kerjanya yang menutup, terus membakar dan lain sebagainya. Yang ketiga penggunaan konjungsi atau kata hubung. Nah, kata hubung ini menyaratkan waktu kejadian yang hadir dan bersifat kronologis. Misalnya itu kata kerja kata hubung lalu, terus kemudian, berikutnya, dan setelah itu. Nah, yang terakhir itu menggunakan kata keterangan untuk menunjukkan rincian waktu dan cara yang akurat. Jadi contoh misal dalam teks prosedur yang tadi membuat jus mangga, mungkin rincian waktunya itu bisa blender lah sampai halus. Baik, sekarang kalian buat 8 anak, buat 4 kelompok besar yang terdiri dari 8 orang anak tadi. Silahkan kalian membuat teks prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian boleh memilih resep, boleh,
tata cara untuk melakukan sesuatu boleh, dan yang lain. Silahkan nanti dikumpulkan kepada Bapak. Kalau sudah memegang hasil dari kerja kelompok kalian, saya bacakan ya. Yang kelompok pertama, cara membuat omelet. Di sini tertera bahan, alat-alat, dan langkahnya udah tepat. Yang kelompok dua, cara membuat jus alpukat. Oke, hampir sama yang tadi saya jelaskan ya. Yang kelompok tiga, cara menghidupkan dan mematikan komputer. Udah bagus. Yang terakhir, cara untuk menyalakan motor. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kalian sudah belajar tentang apa itu teks prosedur, struktur teks prosedur, unsur-unsur, dan yang terakhir Bapak ingin kalian untuk membuat tugas lagi. Kali ini tugasnya secara individu ya. Teks prosedur, kalian bisa memilih tema apapun, yang penting besok pagi udah jadi dikumpulkan di meja saya. Terima kasih. Selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.